Daniel, gib Gas! Los, hin! Hier lang, da rein, da! Halo guys, karena Bang Ivan sekarang ada kesibukan lain, jadi kali ini saya Erwin akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk menceritakan sebuah alur cerita film. Tentunya film kali ini gak akan kalah seru dari sebelumnya guys, yaitu menceritakan kehidupan seorang jenderal besar Jerman yang sangat dikagumi oleh rakyat serta militernya. Berkat prestasinya dalam peperangan di Afrika, dia sampai mendapat julukan di Setfok atau rubah gurun, yang menggambarkan kehebatannya di medan pertempuran. Namun sayangnya, dia harus terjebak dalam rencana kudeta terhadap Hitler lewat operasi Valkyrie. Ya udah guys, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju alur ceritanya. Die Realitäten oder hat keine Ahnung. Was bist? Film dimulai beberapa bulan setelah kekalahan pasukan Jerman di bawah komando Erwin Rommel di frontline Afrika. Rommel an der Westfront steht, kann Deutschland ruhig schlafen. Terlihat di sana Rommel ditarik pulang ke Jerman untuk melakukan pertemuan dengan Adolf Hitler beserta beberapa petinggi Nazi lainnya. Dalam pertemuan itu, Hitler memerintahkan Rommel untuk memimpin pasukannya dalam operasi menjaga Atlantic Walls dari serangan sekutu yang terletak di sepanjang garis pantai Perancis. Di sana mereka juga mendiskusikan lokasi serangan yang akan dilakukan sekutu dan juga tentang rencana pertahanan yang akan mereka gunakan untuk membendung serangan dari pihak sekutu yang akan datang. Landen unter dem Feuerschutz ihrer Schiffsartillerie. Küstenbatterien nehmen sie bereits in der ersten Landephase und eine starke Panzerwaffe. Tanggal 15 April 1944, Rommel pun terlihat sudah bertugas di kantor pusat komando pasukan Nazi yang berada di Prancis. Di sana Rommel menyambut kedatangan Jenderal Speidel yang nantinya akan bertugas membantu Rommel dalam operasi menjaga Atlantic Walls dari serangan sekutu. Tanggal 17 April tahun 1944, Erwin Rommel bersama Jenderal Max dan beberapa pasukan lainnya terlihat sedang memeriksa kondisi pertahanan Atlantic Walls yang berada di pesisir pantai Calvados di Prancis. Dan pada tanggal 25 April tahun 1944, Jenderal Speidel menuju kantor administrasi militer Jerman yang berada di Paris untuk melakukan pertemuan rahasia dengan Heinrich von Stopnagel dan juga Honecker. Di sana, para petinggi militer Jerman mulai mengungkapkan ketidaksetujuannya tentang pembantaian kaum Yahudi yang dilakukan Hitler lewat pasukan SS Nazi. Heinrich dan Honecker lalu merencanakan kudeta kepada Hitler yang akan mereka lakukan dalam waktu dekat. Dan mereka juga menyuruh Speidel untuk membujuk Erwin Rommel agar mau bergabung sebagai dukungan terbesar mereka dalam kudeta tersebut. Tanggal 28 April tahun 1944, Jenderal Guderian, Feldmarschall, dan beberapa jenderal lainnya melakukan pertemuan bersama Rommel di kantor pusat komando Prancis. Di sana, mereka mendiskusikan tentang strategi penempatan tank yang mereka gunakan untuk membendung tentara sekutu yang akan datang untuk menyerang Atlantic Walls. Tanggal 14 Mei tahun 1944, terlihat Erwin Rommel melakukan pertemuan dengan Jenderal Heinrich. Dalam pertemuan itu, Heinrich mengatakan tentang kudeta Hitler yang akan dia lakukan bersama dengan Honecker. Heinrich juga mengatakan kalau mereka sudah muak dengan kejahatan yang dilakukan oleh Hitler. Mereka juga menganggap Jerman lebih baik menyerah kepada sekutu daripada harus menyerah kepada Soviet. Heinrich juga meminta Rommel agar mau bergabung dengan rencana kudeta itu, karena Rommel sendiri adalah seorang Feldmarschall yang sangat dikagumi oleh masyarakat Jerman. Namun guys, dengan tegas Rommel menolak ajakan tersebut, karena dia telah bersumpah setia kepada pemimpinnya, dan juga Rommel tak mau namanya ternodai dengan rencana kudeta itu. Was Sie von mir verlangen, ist Hochverrat. Tanggal 20 Mei tahun 1944, malam itu Inggris mengirim beberapa pasukan pengintai di sekitar pantai Kanal Prancis yang dipimpin oleh Jenderal Bernard Montgomery. Akan tetapi kedatangan mereka diketahui oleh pasukan Jerman, hingga mereka pun harus tertangkap dan kemudian dibawa ke markas pusat SS di Paris. Keesokan harinya, Honecker membawa Jenderal Montgomery ke hadapan rival sejatinya yaitu Erwin Rommel. Di sana Rommel pun menawarkan kerjasama kepada Montgomery dan pihak Inggris untuk bergabung melawan Soviet. Namun Montgomery mengatakan kalau hal itu sangat sulit untuk dilakukan karena Inggris berpikir kalau pembantaian umat Yahudi yang dilakukan Jerman sangat sungguh menjijikan. Usai pertemuan itu, Gestapo pun kemudian membawa Jenderal Bernard Montgomery menuju kamp tahanan perang khusus tentara Inggris. Tanggal 6 Juni tahun 1944, Jerman mendapatkan informasi kalau pasukan sekutu akan melakukan serangan di pantai Normandia. Pihak Jerman pun memperketat penjagaan dan melancarkan serangan ke pasukan terjun payung sekutu. Namun ternyata guys, serangan itu hanyalah tipuan yang diturunkan oleh pesawat khusus sebagai bahan propaganda untuk Jerman. Akhirnya Jerman yang mengira kalau serangan itu hanyalah tipuan memutuskan untuk menarik mundur sebagian pasukan yang berjaga di sana. Keesokan harinya di tempat yang sama, ternyata pihak Jerman tidak menyadari kedatangan kapal perang milik sekutu. Betapa terkejutnya guys, Jerman yang juga sudah menarik mundur sebagian pasukannya, dikejutkan serangan besar-besaran yang dilakukan oleh pihak sekutu.
Jenderal Speidel pun melapor kepada Rommel bahwa 150.000 tentara sekutu telah berhasil mendarat di pantai. Hal itu menjadi kegagalan terbesar Rommel dalam mempertahankan Atlantic Walls dari serangan sekutu. Sagen Sie es doch gerade raus, Speidel. Wir haben versagt. Tanggal 17 Juni tahun 1944, Rommel dan juga Rustad menuju salah satu bunker milik Hitler di Margival. Mereka berdua dipanggil oleh Hitler karena kegagalan mereka dalam mempertahankan Atlantic Walls dari serangan sekutu. Rommel pun mengatakan kepada Hitler kalau kekalahan mereka disebabkan karena kurangnya dukungan angkatan udara serta armada laut yang tidak bersedia untuk menjaga Atlantic Walls. Hitler lalu memerintahkan Rommel dan Rustad untuk mempertahankan kota Cebu dari serangan sekutu yang berada di Normandia. Hitler juga menegaskan kalau dia tidak ingin mendengar berita kegagalan lagi dari mereka berdua. Damit sogar Frankreich da. Zu halten und zu sterben! Usai pertemuan itu, Rommel mencoba berbicara empat mata dengan Hitler tentang masa depan Jerman nantinya. Rommel mengatakan jika mereka lebih baik melakukan negosiasi kepada sekutu, karena Soviet juga sudah semakin dekat dengan wilayah Jerman. Namun Hitler mengatakan kalau tidak ada lagi negara yang mau bernegosiasi dengan Jerman, karena mereka semua ingin sekali melenyapkan Jerman. Selesai melakukan pertemuan dengan Hitler, Rommel pun kembali ke kantor pusat komando. Namun di sana Rommel justru mendapat kabar bahwa Jenderal Max telah terbunuh akibat serangan udara dari pihak sekutu. Tanggal 20 Juni tahun 1944, terlihat Rommel sedang berada di posisi pertahanan Jerman yang berada di KL. Di sana Rommel coba memberi semangat kepada pasukan Jerman yang menjaga posisi pertahanan tersebut. Namun tak lama setelah Rommel meninggalkan tempat itu, serangan mematikan dari sekutu pun dimulai, dan sekutu berhasil menghancurkan pertahanan Jerman di sana. Beberapa hari pasca kejadian itu, Speidel pun datang menemui Rommel dan menyampaikan tentang keberadaan Soviet yang semakin dekat dengan wilayah Jerman, serta posisi Jerman di front barat yang semakin kacau akibat serangan sekutu. Speidel juga memberitahu Rommel tentang pembantaian yang dilakukan pasukan SS Nazi di dekat Limoges. Dalam pembantaian itu, sekitar 450 perempuan dan juga anak-anak harus tewas. Mendengar hal itu, Rommel pun terkejut dan seakan tak percaya dengan tindakan Hitler yang menyuruh pasukan SS untuk melakukan pembantaian tersebut. Tanggal 22 Juni tahun 1944, pasukan sekutu kembali melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Cebu yang menjadi tanggung jawab Rommel dan berhasil merebut wilayah itu dari pihak Jerman. Dan pada tanggal 29 Juni 1944, di Orsalburg, para petinggi militer Jerman sedang melakukan pertemuan bersama Adolf Hitler untuk membahas kekalahan mereka di kota Cebu dari pihak sekutu. Dalam pertemuan itu, Rommel pun menyampaikan tentang kondisi pertahanan Jerman di front barat yang semakin sulit untuk membendung serangan dari pihak sekutu. Dan ia juga mencoba mengajak Hitler untuk memikirkan cara aman untuk berdamai dengan pihak sekutu demi masa depan rakyat Jerman. Heute wahrscheinlich die letzte Gelegenheit. Generalfeldmarschalls haben sich hier ausschließlich zum Militärisch. Di perjalanan pulang, Erwin Rommel hanya bisa merenung mengingat masa-masa keemasannya, yaitu di saat Adolf Hitler menyampaikan kepada rakyat Jerman tentang Jenderal Erwin Rommel yang tidak terkalahkan dalam pertempuran. Tanggal 30 Juni tahun 1944, di kantor pusat komando Prancis, terlihat Speidel kembali mengajak Rommel untuk mengeluarkan perintah kepada bawahannya agar melakukan kudeta terhadap Hitler. Namun Rommel tetap menolak tawaran itu guys, karena ia tidak mau mati dengan keadaan hina. Tanggal 3 Juni tahun 1944, di kantor pusat komando Prancis, posisi Erwin Rommel dalam memerintahkan pasukan Nazi di front barat akhirnya digantikan oleh Feldmarschall von Kluge. Dan pada akhirnya pada tanggal 16 Juli tahun 1944, Speidel, Heinrich, dan para konspirator kudeta Hitler berkumpul di Hotel Rafael di Paris. Mereka semua merencanakan pembunuhan Hitler dengan meledakkan sebuah bom di markas besar Wolfsfeuer dekat dengan Rastenburg. Rencana pembunuhan itu akan mereka lakukan pada tanggal 20 Juli, dan operasi itu dinamakan dengan Operasi Valkyrie. Tanggal 17 Juli tahun 1944, Erwin Rommel terlihat dalam perjalanan menuju Liv Aron. Di sepanjang perjalanan, ia pun melihat para warga sipil yang sedang mengungsi dari desa mereka. Namun tidak lama setelah itu, pesawat sekutu pun mulai mengejar Rommel dan beberapa ajudannya. Pesawat itu pun mulai memberondong peluru ke arah mobil miliknya. Hal itu mengakibatkan Rommel harus menerima luka serius di sisi kiri wajahnya, dan ia pun harus dirawat di rumah sakit karena luka parah yang dialaminya. Hält die Front. Ja, noch, hält die Front. Pada tanggal 20 Juli tahun 1944, para konspirator mendapat kabar bahwa operasi Valkyrie telah berhasil dan Adolf Hitler telah dipastikan tewas dalam kejadian itu. Marschall von Kluge bittet sie bis gegen 20 Uhr in Gefecht. Sesuai yang sudah mereka rencanakan, mereka pun menuduh SS dan Gestapo yang telah melakukan kudeta tersebut. Mereka pun juga menangkap semua pasukan SS dan Gestapo serta membubarkan satuan tersebut. Ihre Pistole bitte, Gruppenführer. Namun tak lama, Meyer Blumentritt mendapat pesan singkat dari Feldmarschall Keitel di Berlin bahwa Hitler berhasil selamat dari kejadian itu dan ia masih hidup. Para konspirator pun kaget mendengar berita tersebut karena rencana pembunuhan Hitler yang sudah mereka rencanakan ternyata justru gagal, dan ditambah mereka sudah menangkap dan membubarkan satuan pengawal pribadi Adolf Hitler tanpa persetujuan Hitler sendiri.
Satu persatu para anggota konspirator yang melancarkan kudeta tersebut berhasil ditangkap dan dibawa ke pengadilan rakyat. Weise verraten zu haben. Para petinggi militer Jerman pun mengadakan sebuah pertemuan di sana. Mereka mengungkapkan kalau Rommel mengetahui rencana kudeta tersebut. Meskipun tidak terlibat di dalamnya, Rommel pun diputuskan bersalah dan dianggap juga sebagai bagian dari kudeta. Hier wird auf spitzfindige Art und Weise versucht, Tanggal 14 Oktober tahun 1944, dua jenderal dari markas besar yaitu William dan Aaron menjemput Rommel di rumahnya. Di sana William memberitahukan tentang dakwaan terhadap Rommel yang dituduh terlibat dalam rencana kudeta tersebut. Rommel pun diberi 3 pilihan untuk menentukan nasib keluarganya. Pilihan pertama dan kedua yaitu Rommel akan dihadiri di pengadilan rakyat sebagai pengkhianat, serta keluarga dan orang terdekat Rommel akan mengalami penderitaan karena dianggap sebagai keluarga pengkhianat Jerman. Sedangkan pilihan terakhir, Erwin Rommel harus bunuh diri dengan racun cyanida dan pemerintah akan mengklaim bahwa ia meninggal karena sakit dan juga dirinya akan dianggap sebagai pahlawan, serta Jerman akan menguburnya dengan penghormatan militer penuh dan keluarganya akan menerima pembayaran pensiun sebagai keluarga Feldmarschall. Dafür etwas mitgebracht, es wirkt in 3 Sekunden. Rommel pun akhirnya memilih pilihan yang terakhir dan menjelaskan keputusan itu kepada istri dan anaknya. Usai berpamitan, Rommel pun mengenakan jaket Afrika Korps yang merupakan satuan kebanggaannya, serta membawa tongkat komandan lapangan yang sangat berharga baginya. Rommel pun mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya kepada putranya, sebelum ia memasuki mobil William. kümmere dich auch um die Frau Speidel. Dan pada akhirnya pada tanggal 18 Oktober tahun 1944, pemakaman untuk Jenderal Rommel pun dilaksanakan. Hari itu merupakan kesedihan yang mendalam bagi rakyat Jerman maupun kalangan anggota militernya, di mana Jenderal Rommel merupakan seorang jenderal yang sangat dicintai oleh rakyat Jerman. Sedangkan informasi tentang keberadaan Speidel diketahui kalau ia ditahan oleh militer Jerman dan dirinya pun dibebaskan pada tahun 1945 oleh tentara Prancis. 12 tahun kemudian, ia pun bergabung dengan organisasi NATO dan ia merupakan perwira Jerman pertama yang bergabung dengan organisasi tersebut. Dan film pun berakhir. Ya udah guys, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.